sehingga hal tersebut telah menimbulkan polemik dan keresahan umat Buddha di Provinsi Jawa tentang adanya tindakan pemerasan dan pengesahan Majelis Panggita Buddha Maitreya Indonesia Provinsi Sumut, Yayasan Keagamaan Buddha, kop surat stempel pengurus wihara yang saudara sekalian, hari ini kami mengundang perwakilan. Mungkin bisa dijelaskan Bang, untuk kegiatan kita pada hari ini apa yang sedang dibicarakan dari pihak Wahubi Bang? Baik, jadi saya Brian Mokhtar, saya selaku Ketua Walubi Sumatera Utara. Kali ini saya berdampingan dengan Pak Edi Suryono, Ketua IPI Sumatera Utara. Nah, akhir-akhir ini setelah saya periksa, bahkan bukan beberapa minggu ini, bahkan sudah lebih 6 bulan yang lalu, ada keseruan, ada surat kaleng sehingga mengakibatkan umat Buddha ini resah. Sehingga saya pandang perlu, saya kontak sesama pengurus Walubi, saya panggil Walubi Medan, saya diskusi dengan Pak Edi dan beberapa teman, sehingga perlu kita adakan suatu pertemuan, melihat klarifikasi ini atas kebenaran dan kronologisnya. Setelah kita duduk tadi lebih kurang 1 jam, kita sudah dapatkan bahwa semuanya adalah penuh kepalsuan. Surat kaleng ini, pernyataan palsu dan sebagainya. Dengan surat Walubi juga ada, ya, surat Majelis Kawan juga, Vihara juga ada, sekolahnya juga ada. Maka kita buat kesepakatan hari ini bahwa ada sekitar 5 poin yang kita buat kesepakatan untuk kita kirim ke pihak Kapolda, Kejaksaan, Poltabes Medan, termasuk Kementerian Agama, ya, bahwa jangan ada lagi. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, bahwa kasus pada hari ini kan yang kita perguncingkan adalah terkait dengan Pembimas yang dituding korupsi dengan adanya surat kaleng. Mungkin bisa dijelaskan kronologisnya sejak kapan dan siapa yang tertuding, siapa yang dianggap menuding seperti itu. Begini, kami mengetahui adanya laporan dari wihara yang di bawah binaan kami. Itu ada 3 wihara, Wihara Lokasanti, Wihara Adi Dharma Sakti, dan Wihara Udaramsi yang di Kedua. Itu mereka dihubungi dari pihak Polda, bahwasanya seakan-akan mereka menerbitkan surat dengan tanda tangan dari pengurus Wihara Udaramsi, yang isi surat tersebut menceritakan seakan-akan terjadi satu korupsi atau tindakan penyalahgunaan wewenang daripada pembimbing masyarakat Buddha, di mana merugikan daripada umat, seakan-akan seperti itu. Dan ternyata surat tersebut bukan dibuat oleh yang bersangkutan, dan artinya surat tersebut surat palsu, mengatasnamakan wihara di bawah binaan kami. Nah, karena ini menimbulkan polemik dan seakan-akan kami membuat satu surat yang tidak benar, maka tentu saja ini tidak boleh dibiarkan. Yang pertama, ini berdampak terhadap kredibilitas daripada pembimbing masyarakat kami yang kami hormati, yang kami banggakan. Yang kedua, menimbulkan keresahan kepada wihara-wihara yang dipanggil oleh petugas hukum yang mengganggu suasana bertugas mereka. Dan kami menginginkan ini bisa segera dicarikan satu jalan keluar. Yang pertama adalah bagaimana kita menghentikan adanya surat-surat kaleng seperti ini, jangan sampai beredar kembali. Yang kedua, kita berharap ada satu tindakan hukum dari penegak hukum untuk melacak siapa pelaku sebenarnya yang menerbitkan surat-surat yang meresahkan tersebut. Maka pada hari ini, atas kesepakatan bersama dari beberapa majelis kelembagaan agama Buddha di Sumatera Utara,
yang di bawah koordinir daripada Ketua Polubi Provinsi Sumatera Utara, maka kita membuat suatu pernyataan bersama pada hari ini, dan poin-poin pernyataan sudah ada secara tertulis yang dipegang oleh Bapak Buya kita. Nah, terkait Kenapa kami ingin menyampaikan ke pers itu agar jangan sampai nanti ada orang yang tidak mengerti sehingga begitu mendapat informasi dari surat-surat kaleng seakan-akan isi surat kaleng itu benar. Nah, dan kami kan tidak bisa mengetahui ini siapa lagi nanti yang dipalsukan surat-surat yayasan atau wiharanya. Nah, dengan adanya bantuan daripada Bapak Ibu sekalian sebagai insan pers, jurnalis, agar supaya ini bisa membackup kami, menetralisir adanya isu-isu yang tidak benar tersebut. Bang, mungkin bisa dijelaskan lebih detail sedikit terkait dengan isi surat kaleng tersebut, itu korupsi dalam bentuk apa yang ditudingkan kepada Pembimas dan itu sejak kapan? Kalau bicara waktu itu pertengahan tahun lalu, pertengahan tahun 2021, dan waktunya itu tidak serentak, jadi waktunya itu tidak bersamaan. Yang kedua, isi suratnya juga itu tidak persis sama, ya. Dari mulai satu tuduhan seakan-akan setiap kunjungan daripada Pembimas itu harus diberikan uang jalan atau amplop seperti itu, yang jumlahnya bervariasi 1 sampai 2 juta. Ada yang katanya setiap proyek itu harus disisihkan untuk beliau dan sebagainya. Itu isi suratnya bermacam-macam. Tapi kalau kami punya kesimpulan, ini memang adanya orang-orang yang tidak benar ingin menjatuhkan Pembimas kami. Oknum tertentu kita tidak jelas siapa. Ya, kami dalam kesempatan ini juga berharap kalau memang oknum tersebut membaca berita ini, kita berharap mereka sadar diri lah, supaya mereka itu jangan melakukan tindakan yang nanti karmanya diterima sendiri, nanti yang bersangkutan akan hancur sendiri. Itu aja yang harapan kami.